eh, proses evaluasi ini adalah benar-benar tepat sesuai yang diharapkan, jadi sesuai perhitungan targetnya. Nanti kalau sudah tepat sesuai yang diharapkan akan dibuat rencana baru. Rencana baru yang tujuan akhirnya ada di sini. Mulai. Di atas ini, apa ini, menuju ke SNP maksudnya gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu, ini adalah salah satu tadi coret-coretnya dari teman-teman LPMP Mbak Diana. Nah, ini saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sebagai proses dari SPMI. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan semangat pada Bapak Ibu, memberikan bekal Bapak Ibu untuk bisa lebih berkarya lagi, untuk bisa lebih berkontribusi lagi, dan bisa mengawal proses penjaminan mutu di sekolah. Harapannya penjaminan mutu di sekolah, proses peningkatan mutu yang ada di sekolah itu terus dilakukan, sehingga upaya peningkatan mutu yang ada di wilayah kita, di wilayah Bapak Ibu, di wilayah kita semuanya ini bisa meningkat. Selamat berkarya Bapak Ibu, selamat dan sukses untuk Bapak Ibu. Marilah kita buka pada kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Amin. Iki sudah bilang, Bang. Yes. Mbak Rica. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari koordinator substansi atau koordinator fungsi dari pemetaan mutu dan supervisi. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf, nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, lupa untuk meng-mute. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wahyu yang telah memberikan gambaran besar tentang skenario bimbingan teknis supervisi, yaitu kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti yaitu paparan materi, dimohon untuk menyalakan videonya Bapak Ibu karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Monggo Bapak Ibu dinyalakan. Namun, Bapak Ibu mohon untuk menghadap ke kamera semua. Bapak Ibu? Ya, Yeah. Baiklah, kita akan ambil gambar. Saya hitung. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Senyum Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi mungkin yang masih main-main HP, dimohon untuk meletakkan HP-nya Ibu. Kita akan ngambil sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Saya hitung sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki sesi maksudnya sesi utama, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kepada Ibu Bapak Dr. Andes Bekti Mariono dan Ibu Dr. Anda Tri Haryati, dipersilahkan. Bapak Ibu, kita punya waktu sampai pukul 13.00. Monggo dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP yang pada saat ini diwakili oleh koordinator PMP gitu ya Pak ya sekarang namanya. PSP. Ya PSP. Rekan saya Pak Bekti Mariono, teman-teman panitia dan ibu bapak pengawas semua. Untuk kali ini kita akan memperkuat diri kita, informasi kita tentang masalah-masalah yang ada di sekitar yang merupakan tugas penjenengan, yaitu mensupervisi
Tadi sudah begitu gamblang dijelaskan oleh Pak Wahyu Arijatmiko gambarannya, sehingga penjenengan semua di sini pasti sudah memiliki gambaran bagaimana tugas supervisi pada masa pandemi ini. Saya Tri Haryati, saya Widya Iswara dari LPMP Jawa Timur. Nanti akan bersama Pak Bekti Mariono. Nanti Pak Bekti Mariono yang akan memperkenalkan diri pada sesi kedua. Sesi pertama ini akan saya pandu. Sebenarnya saya ingin hai ke semua pengawas yang ada di sini karena banyak yang saya kenal. Banyak senior saya, banyak rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini. Ya, assalamualaikum untuk semuanya. Banyak yang saya kenal, makanya saya ingin bilang hai Bu Ami. Kita mulai sesi pertama. Nyun sewu, izin share screen. Ibu dan Bapak, ini hanya untuk menambah wawasan kita, untuk menambah informasi-informasi sedalam apa sih, seperti apa sih sebenarnya Indonesia kita pada saat ini itu, dan Ibu dan Bapak diminta untuk mengedukasi orang-orang sekitar, membimbing kepala sekolah dan guru-guru untuk mengedukasi perubahan perilaku, terutama pada siswa mereka, sehingga penyebaran COVID ini segera bisa berakhir. Saya lanjutkan, izin Ibu Bapak, Pak Wahyu, Pak Bekti. Nah, kok enggak mau share screen ini? Dan tinggal di slide itu ada bukanya. Pak Iwan, di ngopi Pak Iwan. Gak bisa share screen. Sudah kelihatan, Putri. Iya, sudah kelihatan. Saya mau share screen ini. Saya klik share screen nggak bisa. Biar gini aja dulu ya sementara ya. Ya Putri. Terlalu berat ini soalnya sudah sering dipakai juga ini sehingga protes ini. Oke, Ibu dan Bapak, seperti yang saya katakan tadi, Ibu dan Bapak punya kewajiban untuk mengedukasi tentang perubahan perilaku, terutama pada guru, kepala sekolah dan guru, sehingga mereka bisa mengedukasi perubahan perilaku pada siswa dan masyarakat di sekitarnya. Ibu dan Bapak, mari kita lihat data yang ada. Ini fakta dan data pandemi COVID 2019 di dunia. Yang terinfeksi ini pertama ini 20 juta, yang meninggal dunia ini yang sehat, yang kembali sehat. Oke, ini data yang bisa kita dapat. Indonesia pada urutan 23 dengan total 190.665 kasus. Jadi Ibu dan Bapak, ini masih terus, terutama daerah Surabaya dan DKI ini, meski yang dibilang kesembuhannya itu cukup signifikan, tetapi yang meninggal juga cukup signifikan gitu. Jadi mari kita berusaha memahami ini kemudian menghentikan. Ini fakta dan data pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang terkonfirmasi kena itu 190.665, 46.000 dalam perawatan, 139 sembuh, yang meninggal 7.940. Kalau dilihat dari data ini memang yang sembuh banyak, tetapi yang meninggal ini tidak sedikit. Ini sebenarnya bisa dicegah, ini sebenarnya bisa dihentikan. Kalau semua disiplin. Problemnya masyarakat Indonesia tidak disiplin. Sehingga
meremehkan. Misalnya pergi ke pasar, diminta untuk pakai masker aja, banyak yang nggak mau pakai masker. Nah, protokol kesehatan itu kalau dulu kita kenal 5M itu ya, menguras Sekarang untuk protokol kesehatan untuk COVID ini kita supaya gampang kita sebut 3M ini. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini agak sulit ya, mata, hidung, dan mulut itu seolah-olah kita itu otomatis menyentuhnya gitu. Karena itu diharapkan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, selain itu yang sangat penting juga ini selalu menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat berada di luar rumah. Kemudian hindari kerumunan. Hindari kerumunan karena sampai sekarang itu masyarakat kita itu masih aja, saya enggak tahu mereka enggak percaya mungkin kalau ada COVID gitu ya, masih aja di warung itu bergerombol minum-minum kopi dan lain-lain. Sulit sekali kita ini mengedukasi mereka bahwa meyakinkan mereka bahwa virus ini bisa dihentikan kalau kita taat pada protokol kesehatan 3M ini. Ini ya, fakta dan data penerapan protokol kesehatan. Kalau kita menjaga jarak, itu bisa mengurangi sampai 72%. Mencuci tangan sampai 80%. Menggunakan masker bisa menurunkan sampai 80%. Nah, efek proteksi perilaku pencegahan terhadap risiko terinfeksi COVID itu cukup signifikan. Kalau tanpa pencegahan itu risiko tertular itu 5-20%. Nah, tapi kalau dengan cuci tangan pakai sabun, risiko itu turun sampai 35%. Kalau pakai masker, risikonya turun sampai 45% ya. Kalau ini masker kain ya, kalau pakai masker bedah, turunnya sampai 70%. Jaga jarak, turunnya itu sampai 85%. Apalagi kalau kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu pasti turunnya bisa sampai 90%. Kegiatan di MDMP kan hanya 2 orang, MDMP di sekolah itu, atau MDMP kabupaten. Sebentar ya, Ibu dan Bapak, maaf. Hang, saya matikan dulu ya, hang soalnya. Maaf. Nice, masih belum bisa. Baiklah Putri, mohon izin sebentar. Bapak Ibu yang tidak menggunakan mic-nya, dimohon untuk mute ya, untuk mematikan mic-nya biar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Terima kasih. Apa itu? Bidang 3 apa ya? Ya mungkin yang Ibu ingat bidangnya. Sebentar ya. Aduh. Oke, saya lanjutkan, G. Berarti Ibu yang mengatur jadwal gitu maksudnya? Pak Bekti bisa punya Pak Bekti, punya saya nggak bisa di slideshow Pak Bekti, agak sulit. Halo Pak Bekti. Tadi Ibu katakan ada teman Ibu yang sudah. Ya Bu, ya Bu. Ya, terus banyak ya. Dalam?
Nah, ini melapornya ke Ibu atau bagaimana? Dari saya Ini nggak tahu ini kenapa kok bermasalah ini. Oh, langsung ke ketua. Nah, terus perannya Ibu di sini apa perannya Ibu? apakah ini Bu Putri? Bentar Pak Bekti, punya saya nggak mau. Ibu melihat kondisi seperti ini. Oke, maaf. Oke, terima kasih Pak Bekti. Bisa dilanjut Pak Bekti? Jenengan apa saya yang melanjutkan? Saya lanjutkan, tapi minta tolong Pak nanti. Oke, siap. Lanjut Pak Bekti ini, lanjut sampai ini sudah Pak Bekti, lanjut. Halo Putri? Putri? Pak Bekti, nampaknya Putri Iya, bermasalah. Putri. Nggih. Monggo dipun lanjut. Ya, baik. Sambil menunggu Putri untuk mungkin ada kesulitan di laptopnya, ya. Tadi mungkin sudah sampai di layar yang tampil ini ya, barangkali tadi yang disampaikan. Jadi ini sesuai dengan prinsip pembelajaran pada karakter ya. Jadi, Ya sewu Pak Bekti, suaranya kecil. oh ya. Nggih. Baik. Seperti dalam menanamkan sikap begitu ya. Ini dimulai dari diajarkan untuk melakukan memahami ya, memahami. Jadi kalau misalnya terkait dengan ini, maka memahami tentang COVID-19, bahayanya seperti apa, kemudian pencegahannya bagaimana, dan sebagainya. Setelah mereka memahami, ya terutama ya para siswa, mungkin juga tenaga kependidikan yang lain, kemudian dia dibiasakan yang benar. Misalnya saja tentang cara mencuci tangan pakai sabun yang benar, kemudian cara memakai masker yang benar, dan seterusnya. Ini memang perlu dibiasakan. Ya. Dibiasakan, kemudian juga dilatihkan supaya konsisten, terutama ini kepada para siswa yang barangkali kadang-kadang juga sering kita jumpai di orang dewasa juga, ya, bahwa mereka juga belum konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan tadi. Nah, dalam hal yang demikian, tentu Ibu dan Bapak pengawas juga perlu melatihkan hal ini. Pertama juga harus memberikan contoh, itu yang penting ya. Contoh bagaimana menggunakan masker yang benar, jenis masker yang dipakai, karena kemarin atau beberapa waktu yang lalu ini ada yang masker yang beredar di masyarakat ternyata itu tidak layak, padahal itu banyak dipakai, banyak dijual dan sebagainya. Tentu hal seperti itu juga harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau mereka sudah kita latih untuk menjadi konsisten, nah tentu kita berharap ya itu menjadi kebiasaan kapanpun dan dimanapun, ya kapanpun dimanapun. Karena seringkali terjadi ya kapanpun dan dimanapun ini juga belum, kalau kita lihat di perilaku masyarakat kita sekarang, ya masyarakat kita sekarang ini masih banyak kita jumpai ya, bahkan kalau saya bersepeda gitu misalnya di sore atau di malam hari kadang-kadang kita lihat ya di berbagai tempat ya
masih banyak kita jumpai anak-anak muda seusia sekolah, bahkan juga orang dewasa ini berkumpul ya tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Ini kita jumpai. Kemudian harusnya setelah itu menjadi karakter kita. Ya. Kemudian karakter ini tentu tidak hanya berdampak pada kita harus sudah konsisten, sudah biasa kapanpun dan dimanapun, dan kita juga harus bisa berupaya berbagi atau terlibat ya dalam proses supaya semua pihak ini menjadi mengimplementasikan ya protokol kesehatan seperti itu ya. Kemudian juga mungkin kita ikut memfasilitasi untuk terjadinya proses implementasi dari protokol kesehatan. Misalnya aja kalau di contoh ini adalah pembiasaan cuci tangan, ya mungkin kita di rumah kita sendiri barangkali atau di depan rumah kita ya menyediakan ya perangkat atau peralatan untuk cuci tangan secara benar ya, yang bisa juga dipakai oleh orang lain yang juga mungkin memerlukan itu. Kemudian hasil akhirnya kita berharap itu menjadi budaya ya, menjadi budaya bukan hanya terkait dengan implementasi protokol kesehatan di dalam COVID-19 ini, tetapi menjadi masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat. Baik itu pandemi masih ada seperti saat ini, maupun nanti suatu saat ketika pandemi ini juga sudah nyah ya, atau sudah hilang dari permukaan bumi ini, masyarakat tetap terutama anak-anak kita ya, ini tetap berbudaya menerapkan perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Ini harapannya tahapannya seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak juga bisa mengecek ya di masyarakat ataupun mungkin di sekolah ya, kira-kira sudah ada pada level mana kebiasaan atau perilaku yang kita temui ya. Tentu kalau mendapati ya perilaku mungkin ada di level belum konsisten misalnya ya, maka kita harus memulainya dari sini, melatih konsisten dan seterusnya sehingga menjadi perilaku yang menjadi budaya ya, menjadi budaya kita, budaya masyarakat kita ya, hidup bersih dan sehat. Kemudian Ibu dan Bapak, kalau kita siapa yang menjadi sasaran perubahan perilaku? Ya, tentu kalau sasarannya adalah semuanya ya, semua warga negara Indonesia kan harusnya seperti itu. Tetapi mungkin kita punya keterbatasan sesuai dengan peran dan tanggung jawab kita ya. Oleh karena itu yang pertama adalah kepada warga sekolah kita lebih dahulu ya. Selain tentu saja kepada diri kita dan keluarga ya. Tetapi karena ini terkait dengan tugas profesi kita, maka yang pertama adalah menerapkan perlindungan kepada warga sekolah melalui tadi sudah disampaikan oleh Putri ya, 3M, mencegah, ya, mendeteksi, merespon ya. Tapi tadi yang 3M yang lain ini ya, 3M yang lain. Kalau tadi yang 3M yang sebelumnya disampaikan itu terkait memakai masker dan seterusnya. Kemudian terkait dengan penerapan perlindungan individu, ini ada istilah, ya walaupun ini sebenarnya tidak baku ya, artinya siapapun bisa membuat istilah agar mudah diingat, mudah dipahami, dan juga nanti mudah diimplementasikan, misalnya 5M untuk perlindungan individu. Kemudian misalnya 5M itu apa? Maskeran, ya artinya memakai masker. Ya. Kemudian menjaga jarak, ya tadi sudah disampaikan minimal 1 meter tadi. Kemudian menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan, ya, dan menjaga daya tahan tubuh, ya, dan makan yang bergizi seimbang. Dan diantaranya itu menjaga daya tahan tubuh, diantaranya selain memakan yang bergizi, ya seimbang, juga ada upaya-upaya misalnya berjemur, olahraga, ya, dan seterusnya itu. Kemudian kita juga bisa berharap nanti ada menjadi pelopor ya agen perubahan perilaku ini. Ya,
Nah, kalau kita lihat di sini ya tentu saja agen perubahan perilaku ini harusnya ini setiap orang ya bisa menjadi agen ya, menjadi agen perubahan perilaku ini gitu kan. Nah, kita berharap seperti itu ya. Lalu kata kunci apa yang kita bisa tetapkan ya? Di sini ada setiap sekolah membuat program proyek perubahan perilaku ya. Setiap sekolah diharapkan punya program untuk melakukan perubahan perilaku. Kemudian setiap guru membuat program proyek pembelajaran perubahan perilaku. Artinya di dalam penyelenggaraan pembelajaran, apakah itu pembelajaran tatap muka bagi yang sudah melaksanakan maupun pembelajaran jarak jauh, ya, mencoba untuk memasukkan sasaran atau perubahan perilaku kepada para peserta didik. Ya seperti tadi yang kita gambarkan perubahan perilaku seperti dalam tahapan yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, setiap siswa kita harapkan, ya tentu ini dikoordinasikan oleh gurunya masing-masing, membuat suatu proyek perubahan individu dan menjadi pelopor perilaku bagi lingkungannya. Nah, perubahan perilaku individu apa yang akan dibuat itu mungkin bisa dibuat semacam program gitu ya, karena kita lihat di 5M-nya ini terutama ya, dari 5M dia kembangkan menjadi sebuah program ya, tentu kita harapkan semua aspek ya, perlindungan individu kemudian termasuk agen perubahan ini bagi siswa ini juga bisa dikuatkan menjadi sebuah program bagi siswa. Lalu kalau di keluarga tentu dikaitkan dengan beberapa hal juga harus membuat proyek bersama. Kemudian Ibu dan Bapak, nah ini saya juga hang ini kelihatannya. Nah, terkait dengan keputusan bersama ya 4 menteri tadi mungkin sudah sebagian disinggung oleh Pak Wahyu dalam awal kegiatan ini, penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Jadi ini ada yang baru ya. Ini kita gambarkan ini gambaran saja ini Bu dan Bapak, kelihatannya tidak bisa kalau diputar videonya. Nah, ini sebuah simulasi belajar tatap muka di salah satu sekolah ya. Kita lihat mereka ketika akan masuk ke sekolah juga selain diberikan pengarahan juga mereka mulai mengatur jarak, paling tidak jarak dari satu dengan lainnya selain penerapan protokol kesehatan yang lain. Ya. Nah, terkait dengan pembelajaran di masa pandemi berdasarkan revisi SKB 4 Menteri tadi, ya sudah disampaikan tetap saja diantaranya yang oranye dan merah tetap dilarang. Ya ini yang harus kita pahami. Kemudian bagi yang sudah kuning atau yang hijau, ya tentu kalau yang kuning ini sudah dibolehkan. Ya. Kemudian kalau yang hijau ini memang di peraturan 4 menteri sebelumnya ini sudah diizinkan ya bagi yang di tahapan atau alur tertentu. Jadi penambahan di revisi SKB itu adalah memungkinkannya sekolah di zona kuning untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kemudian, nah gambarannya seperti ini alurnya Ibu dan Bapak, ya tentu saja yang paling memungkinkan itu adalah yang ini, yang hijau dan kuning ya. Kalau yang merah, ya kalau merah ini pasti, ya kalau merah itu pasti harus belajar di rumah, yang oranye juga, kan gitu kan. Kemudian kalau kabupaten kota zonanya hijau atau kuning, ya jika ya maka pemerintah daerah dan kantor Kanwil atau kantor Kemenak memberikan izin. Jika ya maka satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, jika itu ya. Kemudian orang tua juga setuju untuk pembelajaran tatap muka,
maka barulah peserta didik memulai pembelajaran tatap muka. Ini alurnya semacam ini untuk memutuskan pembelajaran tatap muka boleh dilakukan atau tidak. Kemudian Ibu dan Bapak, ya ini mungkin beberapa sekolah sekarang kalau kita lihat di Jawa Timur dengan adanya surat edaran Gubernur, ini sudah ada yang memulai untuk melaksanakan pembelajaran masih terbatas ya. Kecuali tadi yang disebutkan ya untuk sudah disampaikan, tentu SMA, SMK ini harus minta memulai lebih dahulu, mungkin selama beberapa bulan, ya, kemudian baru boleh diikuti oleh SMP atau MTS, ya. Baru kemudian kalau SMP MTS sudah melaksanakan mungkin sekitar 2 bulan, ya, baru kemudian boleh diikuti dengan SD, MI, dan SLB, baru kemudian nanti PAUD, ya, PAUD formal. Ibu dan Bapak, ini harus dipahami juga ya, yang tadi juga sudah kita sampaikan secara umum ya, perilaku wajibnya itu harus menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak. Ini 1,5 meter yang disampaikan di sini ya. Kemudian kondisi medis warga sekolah ya, misalnya saja sehat ya, tidak demam ya, kemudian tidak memiliki gejala COVID, ya, kantin, ya ini sementara kantin tidak dibolehkan dulu, ya. Kemudian ekstrakurikuler juga tidak diizinkan. Kemudian selain kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan. Nah, termasuk kalau di SD misalnya gitu orang tua yang menunggu siswa ini, ya, atau kemudian siswa istirahat di luar kelas ya, dan seterusnya ini juga tidak diizinkan. Kemudian yang ini juga yang terkait mungkin infrastruktur, ya infrastruktur pembelajaran tatap muka mungkin ya, ketersediaan sarana dan seterusnya ini tentu harus diperhatikan juga. Kemudian beberapa ini yang saya anggap penting ya, terkait dengan kebersihan toilet ya, sarana cuci tangan dan hand sanitizer. Disinfektan secara berkala ya, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan ya, misalnya saja yang terdekat ya, puskesmas dan seterusnya itu. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta disabilitas tunarungu ya. Ini yang masker tembus pandang seperti misalnya yang bisa dilihat mukanya ya. Termogan, nah ini juga bisa dimiliki ya. Kemudian pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol ya, misalnya saja ya penyakit bawaan yang sudah mungkin ya cukup kronis misalnya ya. Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jarak jauh ya, kita harapkan tidak menggunakan transportasi umum itu yang mungkin paling baik ya. Memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID ya, misalnya saja misalnya ya kalau di kita misalnya yang zona merah ya mungkin habis ya, dan sejenisnya itu di wilayah zona oranye dan merah ini kita harapkan juga melakukan isolasi mandiri lebih dahulu ya, sekitar 14 hari sebelum masuk ke sekolah ya. Membuat kesepakatan bersama komite ya, dan untuk kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka dan seterusnya. Ini beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik. Kemudian ini juga terkait dengan dinas pendidikan ya, apakah kabupaten atau provinsi bersama dengan kepala satuan pendidikan agar terus berkoordinasi dengan Satgas
percepatan penanganan COVID untuk memantau tingkat risiko ya dari COVID-19 di daerah tersebut. Nah, ini gambaran saja Ibu dan Bapak daerah-daerah yang punya risiko tinggi ya. Kemudian juga kalau kita lihat tata kelolanya ya, kita lihat ya seperti itu. Saya kira ini informasi yang bisa dibaca. Kemudian ini sedikit, nah ini kelihatannya sudah tidak. Ini video sebenarnya Ibu dan Bapak, tapi tidak bisa kita putar. Dan untuk materi perubahan ya perilaku kita anggap cukup Ibu dan Bapak. Ya kalau ada pertanyaan mungkin lewat share dulu ya, fitur share di aplikasi Zoom ini. Setting. Oh ya maaf, istilahnya setting, iya betul, chat. Ya, Pak Bekti minta maaf ya, hang laptop saya. Tapi sekarang sudah bagus ya untuk. Semoga. Nah, nanti setelah ini dicoba lagi Ibu. Setelah ini siapa tahu sudah bagus, kita berharap begitu. Ibu dan Bapak kalau memang ada kita kumpulkan nanti Pak Bekti. Jadi 2 tayangan baru tanya jawab gitu Pak Bekti. Oh ya. Kalau begitu saya kembalikan ke Putri. Tayangan kedua saya. Ya, silakan Putri. Semoga bisa Pak Bekti. Sambil mencoba, nggih. Nah, sudah bagus Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Oke, Ibu dan Bapak, tadi sudah perubahan perilaku yang diharapkan penjenengan bisa mempengaruhi utamanya kepada kepala sekolah dan guru sehingga mereka kepada siswa dan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Ibu dan Bapak, kita mulai refreshing mengingat kembali konsep supervisi mutu. Karena ini Ibu Bapak sudah memahaminya sejak tahun kemarin. Kita sudah belajar tentang konsep supervisi mutu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 bagian ke-1 tentang hak dan kewajiban warga negara pasal 5 itu mengatakan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk meroleh pendidikan yang bermutu. Di pasal 11-nya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. I-nya kurang ini. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun. Kemudian PP nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa pada pasal 91 setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Permendikbud 28 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan mewajibkan semua satuan pendidikan melaksanakan penjaminan mutu mengatur sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal, pembagian tugas semua pemangku kepentingan dan pemetaan mutu pendidikan. Ini Permendikbud 28 2016.
Sistem penjaminan mutu ini tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Wahyu Ari, nggih. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Menurut Permendikbud 2008-2016, kewajiban pemerintah, NSPK, sistem PMP, sistem pemetaan mutu, fasilitasi PMP, dan MONEF. Nah, lembaga independen, yaitu lembaga standarisasi, membuat evaluasi perencanaan mutu, penetapan standar mutu, MONEF. Kemudian lembaga independen lainnya, lembaga akreditasi audit mutu eksternal, dan penetapan akreditasi. Untuk sekolah, sistem penjaminan mutunya dilakukan seperti ini. Pemetaan mutu melalui EDS, kemudian perencanaan, implementasi, MONEF, dan menentukan target atau rencana baru. Pada pemerintah daerah melakukan pemetaan mutu sekolah, perencanaan peningkatan mutu, fasilitasi pemenuhan peningkatan mutu, dan MONEF. Jadi semua terlibat di dalam peningkatan mutu sekolah. Jadi tidak hanya sekolah, tetapi pemerintah daerah, dan lembaga independen. Semua bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu sekolah sesuai dengan undang-undang tadi. Pengertian supervisi mutu, istilah supervisi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang artinya pengawasan, pemeriksaan oleh supervisor. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah. Bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material, namun pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Itu pengertian supervisi. Jadi mungkin kalau kemarin kita hanya memahami bahwa supervisi itu pengawasan terhadap satu sekolah saja, terhadap sekolahannya gitu, tidak secara mendalam. Ibu dan Bapak, mari kita mulai menambahkan bahwa yang dimaksud supervisi itu adalah pengawasan terhadap akademik yang berupa proses belajar, dan pengawasan terhadap guru mengajar, dan pengawasan terhadap situasi yang menyebabkannya. Pengertian supervisi itu menurut ini banyak ahli ya. Menurut Sagala itu supervisi adalah bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki belajar dan menjaga dan belajar mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Kalau menurut Fafadal 2005, supervisi itu adalah layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personal dalam meningkatkan kemampuan, sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan sekolah. Kalau menurut Manulang, supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Menurut Mas Chong, supervisi adalah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing peningkatan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan kolaborasi dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka
lebih mampu menstimulasi dan membimbing sehingga siswa lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan demokratis. Jadi itu pengertian supervisi menurut para ahli. Pada intinya supervisi adalah bantuan yang Anda berikan kepada guru, kepala sekolah dan guru, serta tenaga kependidikan. Sehingga mereka bisa menjalankan tupoksinya dengan benar. Mas, hang menit, Mas. Itu ganti, Mas. Maaf. Aduh, payah aku. Ojo ke pointer, Mas. Enggak. Mau sama dengan pointer. Iya. Kelihatan ya Pak Bekti? Pak Bekti? Pak Bekti? Iya Bu, kelihatan Bu. Iya, monggo. Ya, kelihatan. Oke, saya lanjutkan. Bagus. Aduh, stres saya jadinya. Sasaran yang akan disupervisi ada 3 hal, yaitu administratif, akademik, dan lembaga. Yang akademik menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung pada lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang administratif memiliki berkaitan dengan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar pelaksanaan pembelajaran. Supervisi pada lembaga menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di pengelolaan satuan pendidikan. Untuk supervisi akademik yang ditunjukkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, maka sebaiknya dilakukan supervisi kepada lembaga. Jadi pada intinya penjenengan supervisi itu dilakukan pada 3 hal ini, yaitu akademik, administrasi, dan lembaga. Yang dimaksud lembaga ini tentu saja hal-hal yang mendukung terlaksananya akademik, pembelajaran, seperti itu. Supervisi yang bersifat ilmiah itu seperti ini, harus objektif, menggunakan instrumen, jadi tidak hanya datang gitu saja atau melihat dari jarak jauh, tidak bisa. Supervisi itu karena harus objektif, maka harus menggunakan instrumen untuk pengumpulan datanya. Dan dilakukannya harus sistematis, menggunakan teknik prosedur tertentu. Misalnya, sebelum melakukan supervisi pembelajaran, misalnya ya, maka harus ada prasupervisi. Apa yang dilakukan pada prasupervisi? Koordinasi dengan gurunya, memotivasi gurunya, cek kesiapan gurunya, dan lain-lain. Kemudian dalam pembelajarannya, setelah pembelajaran, apa yang dilakukan. Jadi itu kelompok itu semuanya harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan seperti itu harus dilakukan semua. Kemudian supervisi ini terencana dan berkelanjutan. Jadi tidak dong-dongser sesempat-sempatnya gitu, tidak. Tetapi harus ada jadwal. Sudah terencana kapan akan datang dan berkesinambungan. Karena berkesinambungan, maka harus punya data-data yang kemarin dan berkelanjutan. Itu supervisi yang bersifat ilmiah. Oke? Prinsip supervisi yaitu ada 4 hal, yaitu 1, prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mencakup 3 unsur, yaitu sistematika, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu, objektif, data yang didapat dari observasi bukan tafsiran pribadi,
Jadi harus ada instrumen, tidak kalau ada guru yang tetangganya gitu, guru tetangganya nggak enak nanti kalau dinilai tidak baik, tidak bisa. Jadi harus dengan instrumen, mau tetangga, mau anak, menantu, tetap dengan instrumen itu. Dengan instrumen itu kita bisa menjadi objektif. Menggunakan alat, instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar. Prinsip berikutnya adalah prinsip demokratis. Menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat. Jadi ketika penjenengan melakukan supervisi misalnya, maka karena supervisi itu niatnya membantu, maka sebaiknya dibicarakan, dimusyawarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru yang disupervisi atau tenaga pendidikan yang disupervisi. Dan kadang-kadang orang yang disupervisi itu kadang-kadang memberi umpan balik atau kadang yang lebih parah lagi tidak terima seperti itu. Maka sebaiknya dibicarakan secara bermusyawarah, kemudian pendapatnya diterima. Mungkin karena kemarin ada masalah apa sehingga terbawa di sekolah. Kadang-kadang manusia sulit menghilangkan, walau teorinya bahwa yang di sekolah ya fokus ke sekolah, seperti itu. Kemudian ada prinsip berikutnya adalah prinsip kooperatif. Seluruh staf dapat bekerja sama mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi akademik yang lebih baik. Dan prinsip yang keempat adalah konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Jadi kadang-kadang guru itu dibilang mau disupervisi itu sudah takut karena mindset mereka tentang supervisi itu dianggapnya, wah disupervisi ada pengawas pasti supervisi gitu. Khawatirnya mereka dimarahin gitu. Kadang-kadang orang itu tidak paham bahwa diberitahu atau dibimbing atau dibina itu kadang-kadang penerimaannya itu dimarahin seperti itu. Maka Ibu dan Bapak berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa atau menggunakan prinsip yang konstruktif ini, bahwa penjenengan itu membantu sekolah, membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan dari sekolah tersebut. Siklus supervisi. Supervisi itu ada siklusnya. Jadi yang pertama, identifikasi masalah di sekolah itu apa. Kemudian setelah diidentifikasi, direkomendasi, oh masalah Anda ini, baiknya dilakukan ini. Nah, ketika dilakukan saran penjenengan, maka penjenengan harus mendampingi pada saat diimplementasikan. Selain didampingi, Anda juga harus melakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan baik oleh guru atau oleh kepala sekolah atau tenaga kependidikan. Maka diharapkan setelah direkomendasikan, didampingi saat melaksanakan rekomendasi itu, selain itu juga dimonir, maka akan muncul perubahan mutu baru. Jadi hal-hal misalnya mengajarnya kurang baik, kurang tepat, ceramah selalu, maka Anda sarankan mungkin coba pakai alat gitu. Ketika mereka membuat alat dan melakukan pembelajaran didampingi juga di Monef, oh Anda salah membuat alatnya begitu, alat ini tidak bisa dipakai misalnya begitu. Nah kemudian setelah Anda lakukan ini timbul perubahan baru. Jadi kondisi awalnya seperti apa, maka diharapkan kondisi awal berikutnya itu sudah kondisi awal plus X. Jadi di sini gurunya sudah pakai media tetapi mungkin metodenya belum tepat. Maka kondisi awal yang di sini adalah tadinya yang belum bagus, ini
belum bagus tapi sudah mulai pakai media, maka disarankan, oh coba metodenya diganti. Maka untuk berikutnya diharapkan kondisi awal yang awal sekali sudah ada media, sudah ada metode seperti itu. Proses supervisi oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka mengawal, tadi sudah dibicarakan ya sama Pak Wahyu, mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Maka yang perlu dilakukan yaitu pertama evaluasi permasalahan capaian mutu, menganalisis permasalahan mutu sekolah, kemudian pendampingan penyusunan rencana peningkatan mutu, pendampingan peningkatan mutu sekolah merupakan upaya peningkatan mutu. Jadi pada saat pelaksanaan sekolah, panjenengan tetap mendampingi. Juga demikian juga memonef sekolah dalam ketika sekolah melakukan kegiatan, sekolah mengevaluasi hasil peningkatan mutunya. Jadi ketika rapor mutu ini ada, Anda beri dampingan seperti ini, evaluasi, membantu mereka mengevaluasi permasalahan capaian mutu, kenapa kok hasilnya seperti ini, kemudian panjenengan mendampingi mereka merencanakan mutu, mendampingi mereka melaksanakan dan memonefnya, maka diharapkan rapor mutu ini bisa meningkat. Jadi tujuannya prinsip supervisi yang ini adalah proses ketika pengawas mengawal peningkatan ini diharapkan tujuan sekolah meningkatkan mutu pendidikannya secara berkesinambungan melalui penerapan SPMI menuju terwujudnya sekolah berbudaya mutu. Jadi tujuan Anda membuat evaluasi ini sampai memonef, tujuannya adalah agar sekolah berbudaya mutu, terwujudnya sekolah yang berbudaya mutu. Jadi setiap tahapan yang dilakukan sekolah ini Anda harus terlibat. Nah, apa sih bedanya supervisi yang dulu dan supervisi yang sekarang? Yang dulu itu fokus pada pemotretan masalah saja, minim data, fokus pada instrumennya saja, dilakukan secara manual, sangat bergantung pada kreativitas pengawas, proses bervariasi di setiap daerah. Nah, yang akan datang di supervisi itu akan solutif. Akses data seluas-luasnya, fokus pada permasalahan spesifik di sekolah, berbasis TIK, sistemik, akuntabel, dan transparan. Diharapkan ini yang terjadi berikutnya, supervisi berikutnya. Mekanisme supervisi mutu, apa yang perlu disupervisi, yaitu pemahaman standar. Apakah semua guru, semua stakeholder sekolah itu paham atas 8 standar ini? Kalau belum paham, Anda punya kewajiban untuk memahamkan. Kemudian, bagaimana keterlaksanaannya? Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran di era COVID? Bagaimana keterlaksanaan SPMI? Harus peningkatan mutu yang dijalankan. Kendala apa yang dihadapi oleh sekolah? Jadi ini semua yang harus disupervisi oleh pengawas. Materi yang didiagnosa yaitu organis sekolah, sistem sekolah, pengelolaan organisasinya, proses pembelajarannya, PTK, Sarpras, keuangan, SKL. Jadi semuanya 8 standar itu yang didiagnosa untuk diperbaiki. Mekanisme supervisi mutu yang pertama, evaluasi pelaksana permasalahan termasuk verbal data. Jadi rapor mutunya seperti itu. Kenapa? Supervisor memverifikasi rapor mutu dan menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolah. Kenapa rapornya seperti itu? Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan itu, Ibu dan Bapak
bisa mengobservasi, wawancara, diskusi, studi dokumen, dan lain-lain. Sehingga ketemu apa permasalahannya, kemudian Ibu dan Bapak melakukan pendampingan perencanaan program. Jadi masalah ini diselesaikan bagaimana penjenengan harus mendampinginya. Supervisor memberikan rekomendasi solusi dan mendorong komitmen upaya memperbaikan dalam perencanaan sekolah RKS. Sebenarnya tahun kemarin sudah dilakukan ini ya. Kemudian pendampingan pelaksanaan program. Supervisor mendampingi sekolah dalam melakukan berbagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Jadi semua yang direkomendasikan didampingi. Pendampingannya bagaimana? Macam-macam cara. Bisa diskusi terpumpun, bisa konsultasi, bisa diklat, dan bisa penelitian dan lain-lain. Kemudian langkah berikutnya adalah evaluasi. Supervisor mengevaluasi hasil pelaksanaan solusi peningkatan mutu untuk memastikan dampak upaya tersebut terhadap peningkatan layanan pendidikan. Diharapkan tentu saja grafiknya akan naik karena penjenengan sudah berusaha mengevaluasi, membantu mencari permasalahan dan mendampingi ketika Anda memberi rekomendasi, mendampingi mereka pelaksanaannya, maka hasilnya diharapkan masalah-masalah itu semua teratasi. Tentu saja masalah-masalah yang direkomendasikan. Namanya tidak mungkin semua, tapi beberapa yang urgent yang harus segera diatasi, bisa segera diatasi. Evaluasi permasalahan, supervisor memverifikasi rapor mutu dan menganalisis permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang pertama yang dilakukan apa? Pelajari dan verifikasi data sekolah binaan. Supervisor mencocokkan rapor mutu dengan kondisi real, yaitu dengan melakukan pengamatan, melihat data, dan diskusi dengan KS, guru, dan tendik. Kemudian setelah mempelajari dan memverifikasi data, simpulkan permasalahan dan akar masalah apa. Sebenarnya masalahnya di mana? Kalau data-data sudah Anda dapat, kenapa ini masih nilainya belum mencapai SNP, maka penjenengan pasti bisa, oh ini masalahnya ini. Masalah ini, akar masalahnya itu ini, misalnya seperti itu. Jadi supervisor membuat analisis bersama dengan guru dan KS tentang permasalahan yang dihadapi untuk tiap standar dari 8 standar. Oh, sorry, ini analisa dulu ya, analisis kondisi binaan dulu. Baru menyimpulkan masalahnya. Ini tipsnya, gunakan rapor mutu, observasi, wawancara, FGD untuk mendalami permasalahan. Sebenarnya bukan hanya ini. Yang harus dibawa juga adalah buku indikator mutu, surat edaran-edaran yang sudah sedang ada, sudah SKB 4 Menteri, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, surat edaran Mendikbud nomor 4 2020, seperti itu harus dibuka semua, karena untuk tahu permasalahannya harus ada pembanding masalahnya ini. Nah, pembandingnya itu apa? Standar-standar itu tadi, yaitu buku indikator mutu salah satunya. Evaluasi permasalahan. Gunakan rapor mutu untuk berbagai sumber data di sekolah, kemudian analisis apa yang sudah baik, apa yang belum baik dari sekolah itu. Standarnya sebaiknya pakai rapor mutu dan buku indikator mutu untuk tahu bahwa yang dimaksud sudah baik, yang dimaksud belum baik itu apa. Tentu saja kan standar, 8 standar. Nah, 8 standar itu sudah diuraikan di dalam buku yang disebut indikator mutu. Tetapi buku indikator mutu itu sekarang tidak bisa berdiri sendiri. Karena masa pandemi ini banyak aturan-aturan atau produk hukum yang mengatur bagaimana terlaksananya sekolah.
Nah, ini contohnya misalnya yang belum baik. Ada 65% guru masih gagap TIK. 85% RPP tidak membiarkan siswa mengakses media TIK, misalnya gitu. Masalahnya apa? Literasi digital siswa rendah. Hanya memiliki 5 komputer, tidak ada koneksi internet, tidak pernah ada penguatan kapasitas TIK guru. Ini masalahnya, ini yang rendah, yang masih rendah, masalahnya itu diduga karena hal ini. Supervisor memberikan rekomendasi, yaitu rekomendasi 1, rekomendasi solusi. Supervisor memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan dalam bentuk program. Program peningkatan mutu lulusan, peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan mutu pengelolaan, termasuk SDM, keuangan, program peningkatan sarpras, gitu. Kemudian setelah rekomendasi, bangun komitmen bersama. Dibangun komitmen bersama, supervisor mendorong komitmen semua pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan peningkatan mutu. Baru dituangkan komitmen dalam dokumen perencanaan sekolah. Supervisor mendorong pemangku kepentingan sekolah menuangkan komitmen peningkatan mutu dalam dokumen perencanaan sekolah. Ibu dan Bapak jangan lupa yang dimaksud dengan pelaksanaan ini, itu sekolah juga melakukan, maka sebaiknya dilakukan sinergi dengan sekolah. Mungkin penjenengan sebagai supervisornya ketika mereka menelaah atau memvalidasi rapot, kemudian membuat pemetaan mutu, seperti itu kan sudah juga dilakukan sekolah. Jadi mungkin bersinergi dengan sekolah sehingga Anda sebagai supervisornya bisa memberi masukan-masukan, memberi rekomendasi yang solutif yang bisa membuat mereka betul-betul bisa melaksanakan, meningkatkan mutu sekolah itu. Nah, Ibu dan Bapak, ketika melakukan program, Ibu dan Bapak melakukan pendampingan. Supervisor mendampingi sekolah dalam melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Dampingi sekolah dalam penjadwalan program. Kemudian tunjukkan supervisor dapat menjadi teladan dalam solusi. Coaching dan bukan training. Jadi penjenengan melakukan coaching, bukan melakukan training terhadap sekolah, baik kepala sekolah maupun gurunya. Supervisor mendampingi dan berperan sebagai coach sekaligus mentor kepada sekolah di dalam melakukan berbagai upaya peningkatan mutu, bukan melakukan training. Beda konsepnya. Monitoring dan supervisi. Supervisor mengevaluasi hasil pelaksanaan solusi peningkatan mutu dengan memastikan dampak upaya tersebut terhadap peningkatan layanan pendidikan. Evaluasi hasil pelaksanaan solusi peningkatan mutu. Jadi, supervisor mengevaluasi hasil pelaksanaan peningkatan mutu untuk memberikan penilaian yang lebih objektif, akuntabel, dan transparan. Evaluasi dampak solusi peningkatan mutu. Jadi, supervisor harus memastikan dampak upaya tersebut terhadap peningkatan mutu pendidikan atau menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Materi berikutnya tentang validasi data mutu. Ini penjenengan semua sudah tahu proses verifikasi rapor mutu. Supervisor memastikan data-data yang diberikan oleh sekolah baik melalui sistem Dapodik, pemetaan mutu, akreditasi sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah. Penjenengan yang memastikan, yang memotivasi, yang membimbing mereka bahwa kalau mau mengisi instrumen-instrumen yang apa saja harus sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah. Dan sekolah harus memiliki bukti terhadap
apa yang diisinya itu. Ini ada beberapa permasalahan yang biasanya terdapat di sekolah, yaitu pengisian data tidak objektif, didorong oleh tujuan pendataan, misalnya pada saat mencari bantuan, kondisi data dibuat lebih buruk. Tapi ini nampaknya sekarang sudah mulai bergeser. Mereka sudah mulai tahu bahwa kalau mengisi harus objektif. Kalau ini fenomena yang ini, itu dulu. Menurut saya, dari pengamatan saya yang cupet ya, yang penjenengan lebih tahu. Tapi menurut saya sekolah sekarang tidak seperti dulu. Kalau dulu itu mau dapat bantuan, instrumen itu dijelek-jelekan, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya itu gitu. Atau kalau mau lomba dibaik-baikkan, nggak ada yang dipaksa-paksakan, ada akreditasi dipaksa-paksakan, ada satu ruang disekat 15. Ya, kan untuk UKS, untuk perpus, untuk pertemuan siswa, untuk apa jadinya satu ruang itu yang harusnya menjadi satu ruangan khusus untuk proses belajar atau luasan untuk UKS disekat-sekat supaya oh ini ada gitu. Tanggung jawab kualitas data didelegasikan kepada operator sekolah. Nah, kalau yang ini nampaknya masih cukup banyak. Jadi semuanya itu isi data itu sudah operator aja yang mengerjakan seperti itu. Ini masih banyak ya. Ketika kami monef itu sebagian besar masih dilakukan oleh operator yang isi. Atau bahkan operatornya sendiri itu begini, walaupun sudah misalnya instrumen PMP itu ya, yang isi siswa gitu. Menurut dia nggak cocok, diganti sendiri. Banyak yang gitu masih. Kemudian pengisian data tidak lengkap. Data diisi fokus pada kebutuhan tertentu untuk BOS, tunjangan profesi, dan lain-lain. Yang lain diisinya nanti aja itu gampang gitu. Sehingga ketika mengumpulkan belum komplit gitu. Dampaknya apa? Rendahnya tingkat kepercayaan pada data isian sekolah yang dilakukan dengan pendekatan evaluasi diri. Data tidak digunakan sebagai basis dalam proses perencanaan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebenarnya sampai sekarang pun teman-teman sekolah itu masih ala Bu, wong saya tulis bahwa ruang kelas saya cuma 2. Sampai sekarang mana buktinya enggak ada bantuan. Mungkin kebetulan di daerah sana belum, tapi di daerah lain itu sudah dilakukan. Sehingga Ibu dan Bapak pengawas mohon yakinkan mereka bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat itu juga bekerja untuk pemenuhan peningkatan mutu gitu, pemenuhan mutu, peningkatan mutu. Yakinkan pada sekolah untuk itu. Ini rapor mutu sekolah SD. Maaf, tidak bisa terbaca karena ini dari PDF langsung dibuat PPT, sehingga datanya numpuk-numpuk ini, untuk menjelaskan penjenengan juga agak rumit. Saya lewati saja kalau itu. Oke, sekarang penutupnya. Supervisi mutu atau solusi mengawal peningkatan mutu, penyiapan sistemnya, penyiapan SDM, membangun kerjasama, penyiapan SDM yaitu pelatihan infrastruktur nasional, pelatihan fasilitator daerah, pelatihan pengawas yang sekarang mulai dilakukan, membangun kerjasama, sosialisasi dan MOU, pengembangan TPMPD sudah dilakukan. Kemudian dukungan pada Pemda ini sudah dikoordinasi, pengembangan sekolah binaan, pelatihan PMP pada sekolah binaan sudah dan sedang dilakukan, belum selesai. Kemudian pendampingan sekolah binaan akan dilakukan, contoh dan pusat sumber belajar, pengimbasan.
ini belum dilakukan. Pembuatan peta mutu, pengumpulan data mutu, data rapor mutu, rekomendasi peningkatan mutu, kemudian peningkatan mutu, ini supervisi mutu yang kita sedang jalani. Nanti Ibu dan Bapak melakukan fasilitasi mutu, kemudian pendampingan ke sekolah. Sekian, itu informasi tentang pengertian supervisi, semoga bisa dipahami. Dari dua materi itu, mungkin ada yang bertanya, saya kembalikan ke moderator, Mbak Rica, monggo. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Pak Bekti. Baik Ya. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan ke Bu Tri, mohon raise hand. Ke kami berdua. Iya, oh buat Pak Bekti dan Bu Tri. Iya. Mohon raise hand. Bapak Ibu mohon raise hand di chat atau di via monitor bisa. Salam kenal Pak Sugiana. Boleh. Halo Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang penjelasan tadi? Oke, Iwan juga. Kok nggak ada yang bertanya ya? Soalnya sudah paham. Soalnya gitu, beliau sudah ini paham. tahun kemarin itu sudah. Jadi Atau, sekarang ada Pak Sugianto, dari Pak Sugianto, Dinas Kabupaten Ponorogo, Bu Tri. Mohon Iya. dipersilakan Pak Sugianto. Iya. Terima kasih waktu yang diberikan. Iya, Pak. Tadi di tayangan Bu Sri ada beberapa hal yang masih kami belum paham. Iya, Ya, Pak. belum paham. Nah, mungkin bisa Bu, apa SKP itu apa berarti? Ada tugas dari dinas, ada KS. Pemerintah apa, Pak? Iya, pemerintah. Ya, nanti Bentar. gangguan dari luar ya, karena teman-teman ini juga Kan itu di tempat singkatan yang kita belum familiar gitu. belajarnya online juga. Pak. Iya, nampaknya Ya, begitu, Bu, Pak. maaf, nanti Sebentar. kalau ada suara-suara yang masih. Fokusnya di suara saya saja ya. Mungkin Pak Bekti bisa Ya, menjawabnya. Bentar, nanti saya cari dulu ya. Bentar. Biasa ini agak enggak tahu ini kok enggak seperti biasanya. Enggak mau dikejar kerjasama ini. Kurang tidur kali, Bu. Kabar Putri. Jangan bilang laptopnya ganti ya, ini sudah maksimum ini ya. Laptopnya kena pandemi. Oke. Putri kena pandemi, laptopnya ganti. Ya, dilem menjemur aja. Pak Wiji. Ini ya. Ini. Ini nggih. Ya, itu Mak. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, itu. NSPK itu, Bu. Dan NSPK, yang lain itu kan kita masih belum. Nanti kan kalau kita memberi pengertian pada teman-teman, kita harus paham. Terima kasih, Bu. Pak Bekti bisa bantu saya, Pak Bekti? NSPK ini dah. Iya. Oh, ini kan terkait dengan era otonomi itu kan ada pembagian kewenangan ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. Jadi pemerintah pusat itu mempunyai kewenangan menentukan norma, standar, prosedur dan Kan sewu Pak Bekti, suaranya dalam sekali Pak. Jadi kurang Pak jelas. Bekti di mana helmnya? Maskernya dibuka dulu sebentar. Iya, nggak pakai masker sebenarnya. Bentar. Jadi NSPK itu adalah terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana pemerintah pusat itu punya kewenangan ya untuk menentukan norma, standar, prosedur dan K-nya ini K-nya kriteria, betul Pak. Jadi ini terkait dengan itu. Nah, diantara yang standar itu yang dikeluarkan pemerintah itu diantaranya kan misalnya 8 SNP itu kan gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan prosedur itu kan terkait dengan mekanisme yang di dalam misalnya pelaksanaan supervisi mutu seperti sekarang ini, misalnya seperti itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banget. Ampun.
Oke, terima kasih Bu. Nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, kita nyambut lagi yang takon. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, mungkin dilanjutkan dengan materi berikutnya. Putri? Ya, Pak Bekti atau saya? Oke lah, gantian aja Bu. Iya. Saya yang salah soalnya tadi, minta maaf. Ya, Putri sudah dua. Baik, tadi sudah sampai di konsep ya, konsep supervisi mutu dan Bapak. Untuk selanjutnya nanti saya mohon izin untuk memaparkan terkait dengan model supervisi mutu, terutama terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya, Ibu dan Bapak. Mungkin ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan, walaupun mungkin Ibu dan Bapak tahun lalu atau sebelumnya juga sudah melaksanakan supervisi mutu ini, karena ini sekarang semuanya serba berubah ya. Maka beberapa hal penting nanti terutama Ibu dan Bapak yang perubahan yang ada, ini mohon menjadi fokus atau perhatian kita semuanya. Mohon diizinkan untuk share screen. Iya, monggo Pak. Jadi materi kita Ibu dan Bapak, judulnya adalah model supervisi mutu di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, kalau dikaitkan dengan sasaran supervisi yang tadi sudah disampaikan di awal oleh Putri ya, selain akademik, administratif juga lembaga, supervisi mutu ini lebih banyak kepada supervisi terhadap lembaga ya, supervisi terhadap lembaga. Oleh karena itu nanti Ibu dan Bapak kita harapkan ya lebih fokus ke sana, jadi tidak menggantikan peran Ibu dan Bapak terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik dan supervisi manajerial yang selama ini sudah Ibu dan Bapak lakukan. Jadi kita ini lebih banyak kepada pelaksanaan supervisi terhadap lembaga atau satuan pendidikan. Ibu dan Bapak, saya Bekti Mariono sehari-hari ya sama dengan Putri dan teman-teman yang lain, termasuk Bu Rachel tadi di LPMP Jawa Timur. Ya, saya sebagai Widya Iswara, nomor WA saya ini Ibu dan Bapak ini sudah lama nomornya. Jadi kalau pernah mencatat nomor ini sebelum-sebelumnya ya tetap ini Ibu dan Bapak tidak berubah. Kemudian kalau email ya biasanya email yang sekarang itu domainnya sudah Gmail gitu ya. Saya masih tetap bertahan di yahoo.co.id karena ini email pertama yang saya buat ya. Sayang kalau dihilangkan ya, nambah boleh, tapi yang pertama jangan dihilangkan gitu katanya. Baik Ibu dan Bapak, untuk materi ini ada 5 yang kita bahas ya. Yang pertama adalah dampak dari COVID ini ya pada proses supervisi mutu. Jadi ini yang terutama Ibu dan Bapak yang membedakan supervisi mutu kita dengan supervisi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pendidikan di masa COVID. Ya ini tentu sebelum ini juga sudah dibicarakan, tadi juga sudah kita bicarakan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan. 95 ya sedang. Ya. Perubahan proses pendidikan di masa COVID ini sudah kita sampaikan juga. Kemudian apa yang disupervisi ya, mungkin dulu Ibu dan Bapak masih ingat ada BCD itu ya, supervisi terhadap aspek A, aspek B dan seterusnya, yaitu juga masih saya kira sebagian ya, tetapi juga ada yang ditambahkan. Kemudian pemanfaatan TIK dalam supervisi mutu, ya saya kira ini sekarang menjadi sesuatu yang wajib untuk bisa kita lakukan. Nah Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, Ibu dan Bapak pengawas beserta panitia juga ya, dampaknya apa COVID-19 ini pada proses supervisi mutu? Nanti bisa kita jabarkan atau kita lihat dari berbagai sudut pandang ya, pasti berdampak, itu sudah pasti
ya, bahwa dampaknya besar atau tidak besar, ya ini nanti kita lihat situasinya Ibu dan Bapak sekalian. Pertama adalah dengan adanya perubahan dalam penerapan pembelajaran masa pandemi. Tentu ini juga akan mengubah supervisi yang harus kita lakukan. Kalau dulu Ibu dan Bapak di era normal, ya kita bisa memantau proses pembelajaran pada supervisi mutu ini, misalnya saja dengan masuk ke beberapa kelas, ya melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung, ya. Sekarang andaikan pembelajaran itu dilakukan melalui pembelajaran non tatap muka atau mungkin pembelajaran jarak jauh, tentu situasinya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah penguatan kapasitas pengawas dalam pemanfaatan TIK dalam supervisi. Nah tentu saja Ibu dan Bapak, mari kita bersama-sama ini meningkatkan kapasitas diri ya, terkait dengan pemanfaatan TIK ini, ya mari kita belajar, karena bagaimanapun semua pihak juga akan belajar terkait dengan pemanfaatan TIK ini. Murid-murid kita juga belajar, ya atau dalam tanda kutip sebenarnya dipaksa belajar dengan menggunakan TIK. Apalagi orang tua, Ibu dan Bapak, ya juga mereka belajar kalau TIK atau mungkin pakai gadget ya, atau mungkin gawai atau semacam itu dulu hanya dipakai untuk berkomunikasi biasa umum ya, sekarang digunakan untuk berkomunikasi untuk pembelajaran. Guru-guru kita Ibu dan Bapak alhamdulillah dari beberapa yang kami temui terutama secara daring ya, saya temui secara daring, pada umumnya terjadi proses pembelajaran yang luar biasa di kalangan para guru terkait dengan pemanfaatan TIK ini ya. Banyak guru-guru yang kami temui tadi ya, kebetulan di antara mereka yang saya temui adalah guru-guru yang memahami terkait dengan TIK ini telah berbagi ya kepada guru-guru lain, terutama juga ini guru-guru yang senior katanya yang ini agak lambat kalau belajar tentang TIK ya, mereka juga sabar memantau atau membantu guru-guru senior tadi untuk juga belajar dengan TIK. Bahkan sebagian dari mereka sudah cukup intensif ya menggunakan kemampuannya dalam TIK ini untuk penyelenggaraan pembelajaran. Nah, tentu Ibu dan Bapak tidak boleh ketinggalan juga ya, dibandingkan dengan guru-guru senior yang juga sudah ikut belajar, ya, kemudian dipandu oleh guru-guru yang kebetulan junior umumnya, gitu ya, umumnya ya. Tetapi kalau guru senior ini juga mahir IT atau mungkin pengawas yang juga mahir IT ini alhamdulillah ya juga bisa berbagi dengan yang sejawat seusia itu mungkin juga akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-supervisi ya. Di antaranya tadi aplikasi yang sekarang dikembangkan itu yang menggunakan handphone ya, sehingga Ibu dan Bapak kapanpun dan dimanapun ini bisa melakukan kegiatan pengisian instrumen e-supervisi asalkan tentu saja jika Ibu dan Bapak memiliki data yang cukup ya untuk mengisi instrumen ya, memiliki data yang cukup. Nah, data inilah yang nanti juga harus diperoleh atau dicari ya melalui berbagai teknik untuk pengumpulan datanya. Jadi 3 hal penting ini yang berubah Ibu dan Bapak terkait dengan pelaksanaan supervisi mutu di era pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, para pengawas yang kami hormati, terkait dengan kebijakan pendidikan di masa COVID, ya tadi sudah banyak kita bicarakan. Mungkin sekilas lagi saja kita lihat lagi ya, supaya kita teringat ya. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa hak siswa untuk memperoleh pendidikan ini tidak boleh hilang ya. Dalam situasi apapun, anak-anak itu harus tetap belajar. Ini yang juga harus kita perhatikan ya. Oleh karena itu, proses pembelajaran ini ada yang dilakukan secara daring, secara luring, mungkin juga kombinasi antara daring dan luring, mungkin juga ada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Nah,
Ibu dan Bapak tentu terkait dengan ini, sekali lagi mohon Ibu dan Bapak terkait dengan teknisnya nanti melihat lagi ya kepada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 ini. Ya, ini karena bagaimanapun ini salah satu acuannya, ya. Dan kita yakin ya bahwa pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini juga makin baik ya, karena pengalaman yang bisa membuat seseorang ini bisa menjadi lebih baik. Pengalaman sudah kita jalani ya, untuk penyelenggaraan pembelajaran di era COVID-19 ini sudah lebih dari ya sekitar 1 semester lah, lebih dari 6 bulan ya, dan lebih dari 6 bulan. Tentu pelaksanaan pembelajaran harusnya sudah bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi ini yang harus kita pahami sekali lagi. Tetap ya dalam situasi apapun anak-anak kita harus tetap belajar. Kemudian pembelajaran dari rumah juga harus dilakukan secara bervariasi ya. Ini tentu saja Ibu dan Bapak kita sudah sering mendengar adanya keluhan ya, misalnya saja sudah kejenuhan ya, kejenuhan anak siswa belajar dari rumah. Nah, tentu konsekuensinya adalah mestinya guru juga harus bisa merancang pembelajaran yang lebih baik ya, karena untuk dilakukan pembelajaran tatap muka kita harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam keputusan bersama 4 menteri tadi kan gitu kan. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sekali lagi kami sampaikan ya, kalau memang siswa harus belajar tetap dari rumah, kemudian ketika itu sudah berlangsung mungkin hampir 5 atau 6 bulan, tentu kejenuhan itu juga sudah mulai muncul. Nah ini dituntut kreativitas dari guru-guru, ya tentu saja peran pengawas di sini juga sangat besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan pembelajaran dari rumah itu harus ada umpan balik terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ini harus tetap ya, karena bagaimanapun proses umpan balik atau dalam hal ini mungkin sama dengan penilaian ini juga harus tetap berjalan. Ya, karena bagaimanapun di dalam proses pembelajaran itu harus ada penilaiannya. Kemudian bagaimana terkait dengan pembelajaran di era kenormalan baru misalnya gitu ya, atau karena bagaimanapun ada orang yang mengatakan bahwa walaupun kita nanti sudah terbebas dari COVID-19, normalnya tidak akan sama dengan normal sebelum pandemi. Oleh karena itu tentu saja Ibu dan Bapak prosesnya harus kita lakukan sesuai dengan protokol yang diatur, ya, terutama oleh keputusan bersama dari 4 menteri tadi. Ya. Secara teknis sudah ada ketentuannya di sana Ibu dan Bapak sekalian. Pak Bekti mohon maaf, teman-teman pengawas bilang kurang keras. Kurang keras ya? Nggih, katanya mendayu-dayu sampai ngantuk. Gitu ya. Saya sudah bersemangat sekali ini tadi. Gini. Kalau gini gimana gini? Sudah ya. Saya sudah. Ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan sekarang lebih terdengar ya. Atau masih mendayu-dayu? Kurang keras gitu loh Pak Bekti. Oh, kurang keras. Ya. Padahal ini sudah keras menurut saya. Baik, Ibu dan Bapak, untuk kebiasaan baru, pembelajaran di era kebiasaan baru, kita berharap Ibu dan Bapak juga memperhatikan terkait dengan keputusan bersama 4 menteri, terutama yang sudah direvisi itu ya, sehingga proses pembelajaran ini bisa tetap ya, karena kalau kita mengikuti misalnya saja ya orang tua juga sekarang ini sudah merasa dalam tanda kutip jenuh juga membimbing para putranya sendiri ya, mereka banyak yang merasa tidak mampu untuk bisa mengajari anak-anaknya atau tidak mampu
sudah tidak sanggup lagi lah, intinya seperti itu. Itu juga sudah banyak. Tetapi sekali lagi, kalau nanti sekolah ibu binaan atau yang ibu dan bapak dampingi ini akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, tolong yang diatur di dalam keputusan bersama 4 menteri ini menjadi acuan utamanya. Kemudian Ibu dan Bapak,